Butuh vitamin C? Ingin wisata bahari yang menawan? Mau lihat terumbu karang yang kece abis? Atau keliling-keliling pulau yang eksotis? Gak perlu keluar negeri Indonesia? Masa sih? Wakatobi jawabannya. Let's go! Kabupaten Wakatobi terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota kabupaten yaitu Wangi-Wangi. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Wakatobi dipimpin oleh seorang bupati dan seorang wakil bupati. Saat ini, bupati yang sedang menjabat yaitu Bapak Haji Arhawi SE. Fun fact. Selain menjadi kabupaten, Wakatobi dinobatkan sebagai kawasan taman nasional yang ditetapkan sejak tahun 1996. Menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang yang menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Wakatobi merupakan akronim dari nama-nama pulau yang ada di wilayah tersebut, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko, dengan luas keseluruhan yaitu 1,39 juta hektar. Kondisi geografis. Titik koordinat Taman Nasional Wakatobi yaitu 123 derajat 20 menit sampai 124 derajat 39 menit bujur timur dan 5 derajat 12 menit sampai 6 derajat 10 menit lintang selatan. Batas kawasan Taman Nasional Laut Wakatobi bagian utara dan timur adalah Laut Banda, bagian selatan adalah Laut Flores, dan bagian barat adalah Pulau Buton. Wilayah Wakatobi beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara mencapai 27 derajat Celcius. Sedangkan untuk rata-rata curah hujan yaitu 137 mm. Secara umum, perairan lautnya mempunyai konfigurasi dari mulai datar sampai melandai ke arah laut. Dan di beberapa daerah perairan terdapat yang bertubir curam. Kedalaman airnya bervariasi. Bagian terdalam mencapai 1044 meter dengan dasar perairan sebagian besar adalah pasir dan berkarang. Taman Nasional Wakatobi ini memiliki 25 buah gugusan terumbu karang dengan keliling pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km. Kuliner khas Wakatobi. Gak lengkap rasanya kalau sudah berkunjung ke Wakatobi tapi tidak nyobain kuliner khasnya. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Kuliner khasnya ada beberapa nih. Yang pertama, kasawami. Kasawami adalah makanan pokok khas daerah Wakatobi yang bahan dasarnya terbuat dari ubi kayu. Proses memasaknya kira-kira 30 menit. Kasawami ini cocok banget disajiin anget-anget bareng ikan bakar dan ikan parende. Mantap. Yang kedua, kambalu. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas Wakatobi yang terbuat dari umbi-umbian. Yang ketiga, kapusu. Kapusu adalah makanan pokok yang bahan dasarnya terbuat dari jagung dan bisa juga ditambah dengan kacang merah. Hampir sama dengan kasawami, kapusu cocok dimakan anget-anget bareng ikan bakar dan ikan parende. Nah, ini dia ikan parende. Ikan parende adalah makanan pendamping yang berbahan dasar ikan yang dimasak dengan bumbu asam tangkulela atau belimbing. Proses pembuatannya sekitar 30 menit.
Dan ada juga karasi. Karasi adalah makanan camilan yang bahan dasarnya terbuat dari tepung beras. Tepung beras tersebut dibuat adonan, kemudian dicetak dan digoreng. Disajikan dengan kopi atau teh hangat. Souvenir khas Wakatobi. Yang pertama, ada homoru. Homoru adalah kerajinan rumah tangga, pembuatan sarung tradisional khas Wakatobi. Motif yang sering digunakan adalah motif leja, motif katamba, dan motif kasopa. Yang kedua, ada kerajinan anyaman. Bentuk dari kerajinan anyaman ini tergantung kebutuhan yang diinginkan oleh si pembeli. Yang ketiga, ada kerajinan tempurung kelapa. Kerajinan tempurung kelapa ini terdapat di Pulau Tomia, tepatnya pada masyarakat Waiti. Kerajinan ini dibuat dalam berbagai bentuk, seperti peralatan dapur, hiasan ruang tamu, dan lain-lain. Bahan yang digunakan yaitu tempurung kelapa, kayu, dan tidak lupa untuk dipelitur. Jadi, ada keistimewaan apa lagi nih di Wakatobi? Ternyata, gak cuma di daratannya aja loh, di bawah lautnya juga. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Keanekaragaman terumbu karang. Keberagaman jenisnya melebihi jenis terumbu karang di Laut Karibia yang hanya memiliki 50 jenis terumbu karang. Di Taman Nasional Laut Wakatobi memiliki 112 jenis terumbu karang dari 13 famili. Selain itu, terdapat 93 jenis ikan hias yang bernilai ekonomis. Dari keistimewaan tersebut, pengunjung dapat menikmati wisata bahari seperti menyelam, berenang, melatih skill fotografi di bawah laut, mengikuti tur kapal pesiar, menginap di resort, berinteraksi langsung dengan penduduk setempat, dan lain-lain. Jadi, bagaimana sih cara untuk mengunjungi Wakatobi? Terdapat beberapa alternatif pilihan rute nih. Pertama, melalui jalur udara. Jika berangkat dari Jakarta, maka rutenya adalah Jakarta Wakatobi dengan transit di Kendari. Maskapai yang menyediakan penerbangan Jakarta menuju Kendari adalah Batik Air. Dan dari Kendari menuju Wakatobi menggunakan maskapai Wings Air. Kedua, melalui jalur laut. Dari Jakarta atau Surabaya dapat menggunakan kapal laut Pelni dan singgah di kota Baubau. Dari kota Baubau dapat melanjutkannya melalui kota Raha dengan kapal cepat reguler dan menuju Wanci menggunakan kapal kayu. Atau dari Baubau menuju Lasalimu menggunakan kendaraan roda 4 dan dilanjutkan menuju Wanci dengan kapal cepat. Dari sekian banyak keindahan dan kecantikan yang dimiliki Taman Nasional Air Wakatobi, namun warga setempat kurang dapat untuk mempromosikannya. Dengan ditetapkannya sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata Bali baru, diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Taman Nasional Air Wakatobi. Nah teman-teman, demikianlah informasi seputar Wakatobi. Semoga dapat membantu teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Wakatobi. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dadah, have a nice day.